Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis jurnal pembelajaran IPS MI atau SD dalam kurikulum Merdeka. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Akmalia dengan NIM 1262052132236 dari kelas PGMI 5E akan menjelaskan analisis jurnal. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Pendidikan Karakter pada Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran IPS di SD atau MI. Dalam jurnal ini terdapat dua masalah. Yang pertama, bagaimana pembentukan karakter menjadi tuntutan dan tujuan dari kurikulum Merdeka. Yang kedua, bagaimana pembelajaran IPS memberikan pendidikan berkarakter kepada peserta didik. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan suatu data informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang diangkat. Data informasi yang telah dihimpun tersebut berasal dari studi kepustakaan, baik berupa buku, artikel, maupun jurnal. Dibutuhkan ketekunan dan ketelitian dalam melakukan studi kepustakaan untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam studi pustaka, hal yang dilakukan ialah membaca dan menelaah literatur yang dianggap sesuai dengan pokok kajian. Setelah menelaah sebagai literatur, kemudian dituangkan secara teoritis terkait dengan penguatan pendidikan Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya, terdapat instrumen penelitian. Terdapat 3 instrumen, yaitu instrumen tes, instrumen wawancara, dan instrumen observasi. Yang pertama, instrumen tes. Bentuk instrumen ini dapat dipergunakan salah satunya dalam mengevaluasi kemampuan hasil belajar siswa di sekolah dasar, tentu dengan memperhatikan aspek-aspek mendasar seperti kemampuan dalam pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang dimiliki, baik setelah menyelesaikan salah satu materi tertentu atau seluruh materi yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua, instrumen wawancara. Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkap informasi tentang waktu, yaitu berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap penelitian kualitatif. Kemudian yang terakhir yaitu instrumen observasi. Instrumen observasi digunakan sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memahami terlebih dahulu variasi pengamatan dan peran-peran yang dilakukan peneliti. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dari masalah yang pertama, hasil penelitiannya yaitu kurikulum merupakan perencanaan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah proses pendidikan, khususnya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Menyatakan bahwa menyusun kurikulum bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, kurikulum sebagai sebuah konsep harus menyesuaikan dengan zaman dan kebutuhan masyarakat di mana kurikulum itu dilaksanakan. Untuk meningkatkan standar pendidikan di negara berkembang, agenda yang sering dilakukan adalah revisi kurikulum. Hari ini menekankan pentingnya penguatan karakter bangsa. Hal ini berdasarkan fakta bagaimana menurut masyarakat moral dan sikap generasi muda semakin buruk. Kurikulum pendidikan karakter diperlukan saat ini dalam artian kurikulum itu sendiri berkarakter dan sekaligus menitik beratkan pada pembentukan karakter siswa. Selanjutnya, hasil penelitian dalam menjawab pertanyaan yang kedua yaitu melalui pembelajaran IPS dapat membuat siswa peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan serta memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.
Pendidikan karakter pada pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka Belajar ini bisa dilakukan dengan hal yang sederhana, yaitu menjadikan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter dan berakhlak mulia, yang baik dan menerapkan nilai-nilai karakter dalam kurikulum yang dibuat sehingga dapat dipertimbangkan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan adanya kurikulum Merdeka menjadi upaya yang meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Dalam kurikulum Merdeka, siswa tidak hanya dibentuk menjadi cerdas, namun juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau yang disebut sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kesimpulan saya dalam analisis jurnal ini yaitu berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini layak diaplikasikan karena dalam konsep kurikulum Merdeka belajar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan menguatkan adanya pendidikan karakter. Dengan adanya kurikulum Merdeka menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Dalam kurikulum Merdeka, siswa tidak hanya dibentuk menjadi cerdas, namun juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau yang disebut sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Selain itu, pembelajaran IPS memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa. Pembelajaran IPS membantu siswa menjadi warga negara yang baik, peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, serta memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Pendidikan karakter pada pembelajaran IPS pada kurikulum Merdeka Belajar ini dapat dilakukan dengan hal yang sederhana, yaitu menjadikan guru sebagai teladan yang baik bagi siswanya. Baik, terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.